Baik, pada segmen sebelumnya kita sudah memberikan sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana tingkat pelayanan dalam sistem itu akan berimpact pada satu kriteria performansi dari sistem, yaitu ekspektasi biaya. Di mana ekspektasi biaya ini terdiri dari dua komponen biaya, yaitu ada yang pertama komponen biaya menunggu, dan komponen biaya untuk pelayanan. Pada bagian sebelumnya juga kita sudah sedikit berdiskusi dan juga memberikan statement bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan akan berdampak berbeda pada masing-masing ekspektasi biaya. Ekspektasi biaya menunggu semakin tinggi tingkat pelayanan akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pelayanan, biaya pelayanan akan semakin tinggi. Hal ini tergambarkan dengan grafik yang ada pada slide kalian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika tingkat pelayanan semakin tinggi atau mengarah ke kanan, kita bisa lihat bahwa ekspektasi biaya menunggu semakin lama semakin turun. Hal ini berarti semakin baik pelayanan, seperti tadi yang kita sudah diskusikan, bahwa semakin baik tingkat pelayanan akan mengakibatkan waktu menunggu dalam sistem akan semakin turun. Nah, tentunya saat waktu menunggu akan semakin turun, ekspektasi biaya menunggu pun akan semakin turun. Dan semakin baik tingkat pelayanan, ekspektasi waktu menunggu semakin lama akan semakin sedikit. Nah, hal ini bisa kita korelasikan bahwa kita bisa lihat ekspektasi biaya menunggu, jenis biayanya seperti biaya fixed cost. Kalau misalnya kita melihat dari struktur biaya yang sering kalian pelajari, entah itu di analisis biaya atau di ilmu ekonomi. Karena semakin tinggi tingkat pelayanan, biayanya akan semakin turun. Dan ekspektasi biaya pelayanan, semakin tinggi tingkat pelayanan, biaya pelayanannya akan semakin naik. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pelayanan atau tadi ketika pelayanannya semakin kanan, ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama tadi, kita punya policy yang A adalah mempercepat laju pelayanan atau mempercepat MIU. Ketika kita ingin mempercepat MIU, ada beberapa hal yang kita lakukan. Contohnya kita mengganti mesin dengan yang lebih otomatis. Nah, tentunya penggantian yang mesin menjadi mesin yang lebih otomatis atau mesin yang lebih canggih akan memberikan biaya yang tinggi. Nah, sehingga di sini ekspektasi biaya pelayanan menjadi semakin tinggi itu karena apa? Karena kalian harus membeli mesin yang baru kalau misalnya kalian melakukan policy A. Kalau yang tadi seperti pada segmen sebelumnya kita memiliki policy yang lain adalah menambah jumlah server. Penambahan jumlah server pun tentunya akan meningkatkan biaya pelayanan. Mengapa? Kita harus mmm, menambah sumber daya manusia yang harus kita gaji, atau kita menambah mesin, atau misalnya satu kemungkinan modal, yang mana modal atau mesin ini tuh digunakan untuk meningkatkan biaya pelayanan tersebut. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui peningkatan atau policy untuk mengganti mesin dengan otomatis agar MIU-nya menjadi lebih tinggi dan menambah server akan menambah biaya pelayanan dalam artian kita harus menambah suatu modal atau kita harus membeli suatu peralatan baru yang lebih canggih sehingga sistem antrian kita menjadi lebih baik. Tetapi biaya menunggu akan semakin menurun. Mengapa? Karena orang atau misalnya objek di dalam sistem antrian akan lebih memiliki istilah tuh, keleluasaan untuk bisa mengerjakan hal-hal lain. Di mana kalau misalnya mereka akan lama menunggu di sistem, tentunya akan meningkatkan biaya opportunity cost. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ekspektasi biaya pelayanan di sini berarti bertindak kurang lebih seperti variable cost. Di mana di sini biaya totalnya atau ekspektasi biaya total seperti ya biaya total untuk pada
komponen-komponen biaya pada umumnya pada ilmu ekonomi maupun di analisis biaya kalian. Nah, sehingga di sini kalau misalnya kita secara kasat mata, biaya paling optimum ada atau terjadi pada perpotongan antara biaya pelayanan dan biaya menunggu, yaitu kurang lebih di titik A misalnya di sini, kita bisa cek bahwa, oh tingkat pelayanan dari sistem harus sebesar misalnya titik B ini, harus berapa jumlah, atau waktu yang diperlukan agar si, eee konsumennya dia merasa tetap, bisa terlayani dengan baik karena biaya menunggunya juga cukup rendah dan kita sebagai produsen atau kita sebagai orang yang bisa membuat atau mengendalikan sistem juga, kita mengetahui biaya pelayanannya pun tidak terlalu tinggi. Dengan demikian di sini akan menjadi suatu optimalitas dalam sistem yang mana di dalamnya terjadi suatu aktivitas antrian.